Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Muhammad Bangun. Saya dari Ilmu Pemerintahan ingin mempresentasikan tentang komunikasi pemerintah. Definisi komunikasi dan elemen komunikasi. Pengertian komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Skinner turut beropini tentang komunikasi sebagai suatu perilaku lisan maupun simbolik, di mana pelaku berusaha memperoleh efek yang diinginkan. Tujuan komunikasi. Yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya komunikasi, maka akan menghindari diri dari kesalahpahaman. Yang kedua, agar mau memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan, maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang keempat, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Fungsi komunikasi. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, untuk menyampaikan pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Yang ketiga, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang keempat, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi, melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Yang kelima, pengisi waktu luang, misalnya dengan bicara via telepon, chatting, sosial media, video call, dan sebagainya. Yang keenam, sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain, biasanya berkomunikasi semacam ini banyak mengandung unsur-unsur persuasif. Yang ketujuh, untuk dapat mengenal diri sendiri. Yang kedelapan, guna mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana, misalnya ketika ada pertikaian atau perselisihan pendapat dalam rapat tertentu. Yang kesembilan, sebagai hiburan, misalnya ketika Anda sedang jauh kemudian menghubungi teman jauh untuk sekadar mengobrol santai. Yang ke-10, untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ke-11, sebagai benteng dari agar tidak terisolasi dalam lingkungan masyarakat. Yang ke-12, untuk mempelajari maupun perilaku. Yang ke-13, mengubah sikap maupun perilaku. Yang ke-14, mengawasi serta melakukan pengendalian atas suatu kegiatan. Yang ke-15, sebagai motivasi untuk orang lain. Yang ke-16, guna mengambil suatu keputusan yang tepat. Yang ke-17, untuk melakukan kegiatan tertentu. Yang ke-18, sebagai bentuk ekspresi. Yang ke-19, menghindari adanya kesalahpahaman. Yang ke-20, untuk tetap menjaga jalinan hubungan yang baik. Macam-macam komunikasi. Komunikasi berdasarnya menyampaikan. 1. Yaitu lisan. Komunikasi secara lisan dimaknai sebagai jenis komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa ada batasan jarak. Misalnya, dalam suatu rapat, wawancara maupun percakapan biasa. Yang kedua, tulisan. Komunikasi secara tulis merupakan jenis komunikasi yang menyampaikan dilakukan dalam bentuk tulisan, misalnya naskah, spanduk, undangan, dan sebagainya. Macam-macam yang kedua, komunikasi berdasarkan tujuan. Jika ditinjau berdasarkan tujuan, komunikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam. Misalnya, memberi saran, pidato, perintah, ceramah, maupun wawancara. Komunikasi semacam ini melaksanakan bahwa komunikator menjadi faktor penting dalam jalinan interaksi tersebut. Macam-macam komunikasi yang ketiga, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Internal. Komunikasi internal merupakan jenis komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan. Contoh, interaksi antar individu yang ada dalam ruang lingkup tersebut. Komunikasi internal bisa berupa komunikasi vertikal, horizontal, maupun diagonal. Eksternal.
Komunikasi eksternal berarti komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun masyarakat dalam berbagai macam bentuk. Misalnya, konferensi pers, pameran, publikasi, siaran, televisi, maupun bakti sosial. Komunikasi berdasarkan aliran. Komunikasi satu arah, yakni komunikasi yang berasal dari salah satu pihak saja. Komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang mempunyai sifat saling memberi timbal balik. Komunikasi ke bawah, yakni komunikasi dari atasan ke bawahan. Komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari seorang bawahan kepada atasan. Komunikasi ke samping, yakni komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang pada kedudukan setara. Strategi komunikasi pemerintahan. Setiap kegiatan komunikasi harus berdasarkan rencana atau strategi komunikasi yang terdiri dari elemen-elemen dasar, yaitu yang pertama, menentukan tujuan komunikasi. Yang kedua, menentukan target komunikasi. Yang ketiga, menentukan pesan yang akan disampaikan. Yang keempat, menentukan waktu yang tepat berdasarkan tahapan pembuatan keputusan dalam rangka mencapai efek yang maksimum. Yang kelima, menentukan metode dan media yang akan digunakan. Yang keenam, menentukan saluran komunikasi yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan pada target sasaran. Dari rencana dasar tersebut, perkembangan menjadi beberapa tahap pengembangan perencanaan komunikasi yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu 1. Menganalisis masalah. Kedua, menyusun peran yang akan dimainkan oleh komunikasi. Ketiga, mengidentifikasi target sasaran. Yang keempat, mengidentifikasi tujuan komunikasi. Yang kelima, mengidentifikasi strategi atau pesan. Yang keenam, mengidentifikasi alat-alat komunikasi. Yang ketujuh, pendanaan kegiatan komunikasi. Yang kedelapan, mengorganisasi kegiatan komunikasi. Yang kesembilan, perencanaan. Yang kesepuluh, melalui evaluasi. Prinsip-prinsip komunikasi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan memiliki beberapa prinsip, yaitu keterbukaan, komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung, keterlibatan masyarakat sebagai sebagian dari pembentukan kebijakan dan pengiriman. Presentasi positif dari kebijakan pemerintahan dan prestasi yang telah dicapai. Menggunakan seluruh saluran komunikasi yang dianggap relevan, tidak hanya terbatas pada media sosial, media massa nasional. Melakukan komunikasi lintas departemen yang terkoordinasi mengenai suatu isu, bukan menciptakan konflik atau duplikasi pesan. Mendorong kenetralan posisi politik aparatur pemerintahan. Fungsi komunikasi pemerintahan. Sebagai fungsi komunikasi pemerintahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi kepada publik. Yang kedua, menjelaskan dan mendukung suatu keputusan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mempertahankan nilai-nilai dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab. Yang keempat, memfasilitasi dialog antara institusi dan warga negara. 10 elemen komunikasi. Komunikator. Komunikator merupakan penyampaian pesan, baik itu berupa individu, kelompok, atau sebuah organisasi, perusahaan. Yang kedua, pesan atau stimulasi. Pesan merupakan ide atau gagasan yang disampaikan kepada komunikasi. Ide atau gagasan yang ingin disampaikan oleh komunikan harus diolah sedemikian rupa agar menjadi sebuah pesan yang bukan hanya dapat dimengerti, tapi juga menarik bagi komunikan yang menjadi target pesan tersebut. Yang ketiga, saluran atau media. Saluran atau media merupakan sarana yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Secara umum, tepat 3 macam media komunikasi, yaitu media umum, media massa, dan media khusus.
Komunikan, penerima. Komunikan merupakan penerima pesan, individu atau kelompok yang menjadi sasaran pesan. Secara umum, ada 3 jenis penerima pesan, yaitu personal, kelompok, dan massa. 5. Hambatan atau gangguan. Hambatan atau gangguan merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya proses komunikasi. Umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback merupakan reaksi atau respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan yang diterimanya. Efek. Efek merupakan hasil akhir dari proses komunikasi. Efek ini bisa merupakan perubahan sikap atau tingkah laku target pesan komunikan. Efek yang dihasilkan pesan menentukan apakah pesan tersebut berhasil disampaikan atau tidak. Jika efek yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang disampaikan dalam pesan, berarti pesan berhasil disampaikan, artinya komunikan berhasil. Sebaliknya, jika efek yang dihasilkan tidak sesuai dengan isi pesan, berarti komunikasi tidak berhasil dan perlu diperbaiki. 8. Situasi. Situasi di sini menyangkut situasi atau keadaan ketika proses komunikasi dan sedang berlangsung. Dalam komunikasi, langsung elemen situasi sangat penting karena dapat mempengaruhi mood komunikator juga komunikasi. Selain itu, situasi juga akan mempengaruhi pilihan media atau saluran komunikasi yang dipakai, serta feedback-nya yang diberikan oleh komunikasi. 9. Filter merupakan kerangka berpikir yang digunakan komunikasi ketika menerima pesan. Filter yang dipakai komunikan akan menentukan sikap komunikan terhadap pesan, apakah menerima atau menolak pesan tersebut. Ada 3 jenis filter dalam komunikasi, yaitu filter psikologis, filter fisik, dan filter budaya. Yang ke-10, pengatur. Pengatur dalam konteks komunikasi ini merupakan pihak luar yang secara tidak langsung mempengaruhi proses komunikasi. Aliran pesan dari komunikator kepada komunikan. Pengatur merupakan pihak memiliki wewenang untuk mengontrol situasi, isi, atau struktur pesan yang disampaikan. Sekian dari presentasi PowerPoint saya. Terima kasih. Bila ada salah-salah kata, tolong dimaafkan dan dimaklumkan.